Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya Jokowi? Ini bagaikan batu kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatu. Dia tidak menghalangi seseorang berjalan, tetapi mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah SWT semoga kita seluruhnya selalu diberkainya kehidupan kita. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita memang cukup prihatin dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Presiden kita Pak Joko Widodo akhir-akhir ini. Belum lagi tuntas persoalan kasus isu ijazah palsu yang mana sekarang ini masih ditunggu oleh rakyat kepastiannya. Apakah ijazah SMA, ijazah perguruan tinggi Pak Jokowi asli ataukah terindikasi palsu, sekarang masih ditunggu-tunggu oleh rakyat. Sekarang datang lagi kasus baru yang cukup memperhatikan pula, yakni kasus tagihan oleh seorang paranormal. Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Sampai hari ini saya tidak pernah menerima uang bayaran 1 rupiah pun. Sebenarnya kasus paranormal ini adalah bagaikan batu kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatu. Kalau batu kerikil kecil masuk ke dalam sepatu, tidak menghalangi seseorang berjalan, tetapi mengganggu ketika seseorang berjalan. Mengganggu, dia tak menghalangi, tapi mengganggu. Mana orang bisa berhenti berjalan karena ada kerikil kecil di dalam sepatunya. Tetapi kerikil kecil itu membuat berjalan tidak enak. Pokoknya mengganggu. Sama juga dengan ada split di gigi. Itu tidak menghalangi seseorang untuk bicara, untuk makan, untuk minum. Tetapi mengganggu. Tidak enak rasanya. Itulah ibaratnya persoalan isu paranormal ini bagi Pak Jokowi di mata publik, di mata rakyatnya. Karena itu sudah seharusnya lah kasus-kasus seperti ini dituntaskan secepatnya oleh orang-orang di keliling Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tidak terganggu oleh ini, atau wibawa Pak Jokowi tidak terganggu oleh ini. Sebab kalau ini berhembus terus, wibawa Pak Jokowi di mata rakyatnya tentu akan terganggu. Apalagi di mata dunia. Masa seorang presiden ditimpa isu tentang ijazah palsu dan isu tentang paranormal. Soal dukun-berdukun ini biasanya orang tradisional. Tidak ada itu pada seorang presiden. Tetapi kenapa ini muncul? Ini jadi pertanyaan kita. Tentang ijazah palsu khususnya, harusnya ijazah palsu ini setelah tuntas, tidak sulit menuntaskannya. Membuktikan ijazah palsu atau tidaknya mudah sekali. Ambil ijazah yang ada pada Pak Jokowi sekarang. Ambil mana yang palsu yang dikatakan orang-orang itu.
bandingkan, susul. Ini ijazah ini di mana keluarnya dulu, susul ke sana, cari kepastiannya administrasinya. Ini ijazah ini di mana dulu keluarnya, cari kepastiannya di sana. Kalau sudah pasti, administrasinya sudah valid, tidak ada persoalan lagi. Kecuali kalau tidak valid administrasinya, tidak faktual. Tapi kalau sudah faktual, sudah valid, memang sekolah di sana dulu, di SMA, memang kuliah di sana dulu, itu perguruan tinggi, tidak susah itu. Tidak susah. Siapapun yang ingin menggoreng tidak akan bisa digoreng-goreng kalau sudah ada kepastiannya. Khusus tentang paranormal ini memang perlu dituntaskan. Apakah orang ini sengaja untuk menjatuhkan nama Pak Jokowi? Atau bagaimana? Kalau memang orang ini hanya untuk menjatuhkan nama Pak Jokowi, hukum kan ada. Jangan biarkan dia berkor-kor begitu terus. Tapi kalau memang benar begitu, tentu perlu juga dituntaskan secepatnya. Sehingga dia tidak kor-kor terus. Agar lebih jelas, coba kita bacakan sebuah berita tentang hal ini. Suara.com menurunkan berita dengan judul "Mana bayaran saya? Jokowi geger Kisabdo murka tagih utang, padahal bantu menangkan sejak Pilgub DKI." Berita ini hari Selasa 11 Oktober 2022. Suara.com, pengakuan seorang paranormal tengah menggegerkan dunia maya. Pasalnya paranormal bernama Kisabdo Jagat Royo itu mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo memiliki utang yang belum dibayarkan kepadanya. Tak main-main, bahkan paranormal asal Surabaya itu menyatakan kemenangan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai menjadi RI 1 tak lepas dari kerja kerasnya. Salah satu yang mengunggah videonya adalah akun Twitter @matinokoirudi2. Tampak pria lanjut usia yang mengaku bernama Kisabdo itu menuntut Jokowi agar segera membayar biaya jasa paranormalnya. Kisabdo Jagat Royo sekarang hadir lagi. Kisabdo Jagat Royo menyampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, Kisabdo sudah sukses mengantar Joko Widodo jadi Gubernur DKI Jakarta, lanjut jadi Presiden RI 2014-2019, lanjut jadi Presiden RI lagi 2019-2024, katanya. Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya? Jokowi sambungnya, seperti dikutip Suara.com Selasa 11 Oktober 2022. Bahkan pria yang tampak mengenakan sejumlah perhiasan emas itu mengulang tuntutan pembayaran jasa sampai sebanyak 3 kali. Sampai hari ini saya tidak pernah menerima uang bayaran 1 rupiah pun dari Joko Widodo, lanjutnya. Ia bahkan menganalogikan Jokowi seperti kacang yang lupa akan kulitnya, karena seolah meniadakan peran Kisabdo Jagat Royo di balik mulus karir politiknya. Ibarat Joko Widodo itu kacang lupa dengan kulitnya. Jokowi, Anda saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Jokowi, tuturnya. Saya minta kesuksesanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jokowi, mana bayaran saya Jokowi? Imbuhnya. Bukan hanya itu, Kisabdo Jagat Royo bahkan tampak mengunggah sebuah surat kontrak kerja dengan lambang Garuda di bagian atas dokumennya. Tampak surat itu dibuat di Jakarta pada 16 Oktober 2019 dan memuat 2 pasal mengenai perjanjian kerja berdurasi 24 bulan yang diklaim dilakukan Jokowi dengan Kisabdo. Menariknya lagi,
Surat itu juga dilengkapi dengan tanda tangan dan jab basah dari Jokowi yang dibubuhkan di samping kolom bermaterai yang diteken Ki Sabdo. Surat kontrak kerja itu jelas menjadi sorotan publik, bukan karena substansinya, melainkan akibat nama sang presiden yang dituliskan dengan ejaan yang kurang tepat. Presiden Joko Widodo dalam hal ini bertindak untuk kesepakatan kerjasama yang dituju sebagai berikut. Begitulah tulisan yang tertera di surat. Meski tidak ada keterangan detail, tampaknya Jokowi dimaksudkan sebagai pihak pertama dan Ki Sabdo adalah pihak kedua. Dalam hal ini, pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk mengamankan negeri ini. Tulis Jokowi di pasal 2 surat kontrak kerja tersebut. Lalu tampak nama Presiden Jokowi tertera di kolom tanda tangan di bagian kiri bawah berkas. Tanggapan warganet. Video ini jelas menuai perhatian banyak warganet. Publik dengan mudah menunjuk sejumlah kejanggalan dalam pengakuan serta surat kontrak kerja yang diviralkan Ki Sabdo Jagat Royo. Mulai dari nama Jokowi yang berubah-ubah di berkas, logo dan stempel yang dinilai kasar, tanda tangan yang diduga hasil pemindaian, hingga surat kontrak yang dibuat tahun 2019 kendati Ki Sabdo mengaku mengawal Jokowi sejak 2012. Ki Sabdo pernah kawal pelantikan Jokowi tahun 2019. Sosok paranormal satu ini sudah pernah jadi bulan-bulanan publik karena mengaku turut mengamankan jalannya pelantikan Jokowi tahun 2019 silam. Bahkan Ki Sabdo menggelar ritual di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan sebelum Jokowi dilantik. Saat itu pimpinan PRRI sampai menyatakan pihaknya hanya melibatkan TNI dan Polri untuk pengamanan pelantikan alih-alih menghadirkan dukun. Selain itu, Ki Sabdo juga pernah membuat heboh karena mengaku menemukan obat penyembuh COVID-19. Jadi sahabat, rasanya kita entah berada di mana ketika seorang presiden negara sebesar Indonesia ini sampai berurusan dengan dukun. Tidak masuk akal rasanya ini. Tetapi ini orangnya ada. Dan orangnya berkeluar begitu saja. Demo saja biasanya sebentar itu. Kalau lain-lain katanya sudah ditangkap. Ini kok seorang paranormal atau seorang dukun bisa keluar seperti ini. Tapi dibiarkan begitu saja. Jadi publik ingin kasus-kasus seperti ijazah palsu, seperti paranormal ini cepat dituntaskan oleh orang-orang di sekeliling Pak Jokowi, atau katakanlah orang-orang di sekeliling istana, sehingga ini tidak menjadi kerikil yang ada dalam sepatu atau split yang terselip di gigi. Walaupun dia tidak menghalangi, tetapi dia mengganggu. Dan lama-kelamaan kalau ini heboh juga terus dibawa Pak Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai seorang kepala negara di mata rakyat, itu akan lain jadinya. Mungkin ada kalangan masyarakat yang tidak percaya ini, apalagi paranormal, dukun-dukunan. Tapi rakyat yang 271 juta lebih ini tentu tidak mungkin sama pemikirannya, sama-sama tak percaya. Kita yakin ada yang percaya dengan kasus ini. Ini susahnya. Untuk itu sekali lagi kasus ijazah palsu dan kasus tagihan paranormal ini perlu diselesaikan secepatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.